Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat surah Zukhruf. Pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-34 dari surah Zukhruf. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa li buyutihim abwaban wa surura. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan rumah-rumah mereka, pintu-pintu rumah mereka dan juga dipan-dipan mereka, alaiha yattaqiun, yang mereka bertelekan di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya menghendaki, maka akan menjadikan pintu-pintu rumah mereka berasal dari perak, dan juga dipan-dipan yang mereka bertelekan di atasnya juga berasal dari perak. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hal itu, dan kalaulah tidak ditakutkan, mereka semuanya akan kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya orang-orang kafir mereka semuanya akan diberi kemegahan kehidupan dunia yang seperti ini. Pintu-pintu rumah mereka berasal dari perak, dipan-dipan mereka pun juga berasal dari perak. Wa zukhrufa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan perhiasan kepada mereka. Yang dimaksudkan perhiasan di sini, sebagian ulama tafsir mengatakan zahaban. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan emas yang melimpah ruah kepada mereka. Kemudian di dalam penafsiran yang lain disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan zukhruf di sini adalah kullu ma huwa zinatun fid dunya, semua perhiasan yang ada di muka bumi ini. Kalau seandainya tidak ditakutkan manusia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki orang-orang kafir diberi perhiasan kehidupan dunia yang sangat luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka diberi perhiasan yang berasal dari emas. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhirah. Wa in kullu dzalika, in di sini, wa in di sini maknanya adalah nafiyah. Kemudian lamma di sini maknanya adalah illa. Wallahu a'lam. Sehingga maknanya, dan sungguh
tidak lain dan tidak bukan semuanya itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semuanya adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang namanya perhiasan, maka dia itu cepat rusak. Dia fana, tidak kekal. Wal akhiratu khairu wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wal akhiratu, dan kampung akhirat di sisi Tuhanmu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa itu lebih baik dibandingkan mataul hayatid dunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, dan barang siapa yang ya'shu ay yu'rid, barang siapa yang berpaling an dzikrir rahmani, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dimaksudkan dengan zikr di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Barang siapa yang ia berpaling dari Al-Qur'anul Karim, atau yang dimaksudkan dengan zikr di sini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum. Mengingat Allah Subhanahu wa taala secara umum, yakni ia beribadah hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, yakni Al-Qur'an, atau dia berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan, terjerumus ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan kuasakan syaitan baginya, fahuwa lahu qarin, dan syaitan tersebut menjadi teman akrabnya. Syaitan tersebut akan menjadi teman akrabnya. Qarin ay muqarin. Yang seolah-olah keduanya ini dirantai dalam satu rantai, sehingga kemudian kemanapun selalu bersama-sama. Karena itu dinamakan dengan qarin. Ketika ia berjalan menuju kemaksiatan, maka syaitan bersamanya. Ia berjalan menuju peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, syaitan bersamanya. Ia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan bersamanya. Fahuwa lahu qarin. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil. Dan sesungguhnya mereka, yakni syaitan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan teman akrab bagi mereka, sungguh menghalang-halangi mereka anis sabil, ini dari jalan, yakni dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka orang-orang yang dihalang-halangi oleh syaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak tersebut menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mereka dihalang-halangi oleh syaitan dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak, mereka merasa mendapatkan petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Jika demikian ayol ikhwah, maka orang yang seperti ini sangat sulit sekali
untuk dia lepas dari kesesatannya. Kenapa demikian? Karena dia merasa berada di atas kebenaran. Karena dia merasa berada di atas kebenaran. Seperti orang-orang yang mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau membuat perkara-perkara yang baru dalam agama ini, mereka sangat sulit sekali untuk keluar dari hal tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka menyangka bahwasanya mereka itu yuhsinuna sun'a, mereka itu berbuat suatu kebaikan. Mereka berbuat kebaikan, menyangka mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sangat sulit untuk keluar dari kesesatannya. Demikian pula lah di sini orang-orang yang mereka berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, yakni beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan kemudian syaitan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk. Maka sangat sulit mereka keluar dari kesesatan mereka. Karena memang mereka merasa mendapatkan petunjuk. Sehingga idza ja'ana, apabila ia telah datang kepada kami, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka nanti ya, datang kepada kami, qala, ia mengatakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, duhai seandainya antara diriku dan antara dirimu, yakni orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kekufuran, dengan membawa kekufuran. Orang yang dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, duhai seandainya antara diri saya dan antara dirimu wahai syaitan bu'dal masyriqain, ya, sejauh barat dan timur. Artinya apa ya ikhwah? Mereka menyesali perbuatan mereka ketika di dunia, menjadi teman akrabnya syaitan yang menuntun mereka menuju kepada kemaksiatan, menjauhkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Fabi'sal qarin, maka engkau wahai syaitan adalah sejelek-jelek teman akrab. Walai yanfa'ukumul yauma, Allah SWT kemudian katakan, dan tidaklah memberi manfaat kepada kalian pada hari ini, yakni penyesalan kalian yang seperti itu. Ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, kemudian kalian mengatakan fabi'sal qarin, kalian berlepas diri dari syaitan ketika kalian telah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Ini tidak memberi manfaat kepada kalian. Idz zalamtum, sebab kalian telah berbuat kedzaliman secara nyata ketika hidup di muka bumi ini. Nah, kemudian Allah tegaskan, annakum fil adzabi mushtarikun, dengan sebab kekufuran kalian maka sesungguhnya kalian bersyirikat di dalam azab, yakni syaitan dan orang-orang yang disesatkan oleh syaitan bersyirikat di dalam azab. Mereka tidak bisa keluar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa anta tusmi'u summa, apakah engkau wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bisa memperdengarkan kepada orang yang sum? Apa sum itu ikhwah? Orang yang tuli. Orang yang tuli apabila dipanggil dia tidak mendengar panggilan.
Nah, ini adalah ibarat orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Rasul Allah Subhanahu wa taala dan ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya adalah seperti orang yang sum, orang yang tuli, memiliki pendengaran, tetapi karena pendengarannya tidak bisa difungsikan untuk mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan bahwasannya dia adalah orang yang tuli. Afa anta tusmi'us sum? Apakah engkau bisa memperdengarkan kepada orang yang tuli? Au tahdil umya? Atau engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta? Orang yang buta maksudnya di sini adalah orang yang dia tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang dia lihat. Apakah engkau bisa menunjuki orang yang seperti ini? Wa man kana fi dhalalim mubin, dan orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu melakukan hal yang seperti itu. Yang memberikan taufik kepada siapapun sehingga dia kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dia terentaskan dari kepekaannya, dia terentaskan dari kebutaannya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengentaskan seseorang dari kesesatan yang nyata hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugasnya apa ya, ikhwah? Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberikan taufik kepada yang seperti ini. Fa imma nadhhabanna bika. Dan jika kami mewafatkanmu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala memenangkan rasulnya dan memenangkan agamanya di atas semua agama, dan Rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna minhum muntakimun, maka sesungguhnya kami akan mengadab mereka. Jadi kalau seandainya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibunuh oleh orang-orang kafir pada waktu itu, seandainya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh orang-orang kafir pada waktu itu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka yang membunuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalau seandainya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Allah Subhanahu wa taala menegakkan agamanya, meninggikan agamanya di atas semua agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang kafir pada masa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Au nuriyannaka alladzi wa'adnahum, atau kami akan perlihatkan kepadamu wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum wafatmu, alladzi wa'adnahum, yang kami janjikan kepada mereka, fa inna alaihim muqtadirun, maka kami mampu untuk melakukan semuanya itu. Fastamsik billadzi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah engkau wahai Rasul Muhammad SAW dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Rasul Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran, tidak pernah melepaskan Al-Quran. Nah, sebab sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
Al-Quran yang dibawanya dengan ajaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikrun laka, peringatan bagimu, wali kaumika, dan juga bagi kaummu, wa sawfa tus'alun, dan kalian akan ditanya. Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya, termasuk kenikmatan yang berupa diturunkannya ayat Al-Quran. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina. Tanyalah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang yang kami utus sebelum engkau di antara rasul-rasul kami. Aj'alna min dunir rahmani alihah, apakah kami menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, ini zat yang maha pengasih, alihatan, sesembahan-sembahan, yu'badun, yang mereka diibadai, yang mereka disembah. Walaqad arsalna Musa biayatina, dan sungguh kami telah mengutus Nabiullah Musa biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, dengan membawa mukjizat yang menunjukkan kebenaran Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ila fir'auna, kepada Fir'aun. Nah, Allah SWT mengatakan kami telah mengutus Musa alaihi salam dengan membawa ayat-ayat kami, yaitu al-mu'jizat. Nah, mukjizat-mukjizat dan hal-hal yang menunjukkan kepada kebenaran Rasul Musa ila fir'auna, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan kepada pembesar-pembesarnya. Faqala, kemudian ia mengatakan, inni rasulu rabbil alamin. Musa mengatakan, sesungguhnya saya adalah rasul, saya adalah utusan Tuhan semesta alam. Falamma ja'ahum, maka tatkala Nabi Musa datang kepada mereka bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat dari kami, idahum minha yadhakun. Idahum, tiba-tiba mereka dari ayat-ayat kami tersebut, yadhakun, mereka tertawa. Mereka tertawa, yakni dhahikal mustahzi'in al mukadzibin. Mereka tertawa karena mengolok-olok dan juga mendustakan apa yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun dan kepada pembesar-pembesarnya yang ada di sekeliling Fir'aun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan untuk malam hari ini insyaallah kita cukupkan dengan satu pelajaran, yaitu tafsir singkat surat Az-Zukhruf. Untuk pelajaran mulakhas fikih saya izin terlebih dahulu. Kemudian juga untuk besok malam malam Kamis ya. Malam Jumat nih, maaf. Besok malam Jumat kita libur terlebih dahulu, insyaallah, karena saya ada kepentingan, saya musafar. Kemudian insyaallah malam Ahad masih tetap jalan seperti biasanya. Adapun kemungkinan besar untuk Ahad yang berikutnya, ini insyaallah kita malam Ahad itu libur karena setiap malam Ahad. Karena insya Allah nanti akan digantikan untuk malam Ahad oleh masyayikh yang dari Yaman, insya Allah Ta'ala, yaitu Syekh
Dr. Labib dan kemudian Dr. Arif yang insya Allah akan menyampaikan muhadharah setiap pekan insya Allah Ta'ala, yakni Syekh Labib, Dr. Labib dan kemudian Dr. Arif, itu setiap pekan insya Allah, setiap malam Ahad dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyampaikan muhadharah di masjid kita. Karena itu sebagai ganti pelajaran ini insya Allah nanti malam Ahadnya itu beliau berdua yang akan menggantikan daras ini untuk tafsir ataupun mulakhas fikih, tapi menjadi daras yang sifatnya umum insya Allah mekaten. Kemudian juga kami informasikan kepada teman-teman yang mungkin sudah bisa berbahasa Arab, setiap hari Rabu dan Kamis, mulai jam 8 sampai menjelang duhur, kita ada taklim fikih Syafi'iyah dan kemudian qawaid fiqh dan usul fikih bersama Syekh Dr. Labib, yakni dari Yaman. Beliau mutakhassis dalam fikih dan usulul fiqh, yang insya Allah akan mengkaji kitab fikih Syafi'iyah yang dari awal, insya Allah dari dasar. Nah, bagi teman-teman yang mungkin punya waktu dan kesempatan yang longgar, silahkan untuk bisa mengikuti pelajaran bersama santri kita, yaitu pada hari Rabu dan hari Kamis, jam 7:30 sampai kurang lebih jam 11. Insya Allah begitu. Okay. Jadi rencananya insya Allah nanti setiap malam Ahad kita libur dan kemudian diganti dengan muhadharah umum. Insya Allah Ta'ala demikian. Nah, mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.